Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Verbum Domini edisi hari ini, tanggal 23 September 2021. Bersama saya, Frater Floren CMF, saya akan membacakan dan membagikan refleksi saya berkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita merefleksikan dan merenungkan sabda hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, narasi Injil Lukas hari ini mengisahkan tentang situasi hidup Herodes yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan akan hilangnya kekuasaan dalam kepemimpinan. Herodes adalah seorang penguasa yang berkuasa dalam masa kepemimpinannya. Namun, dalam kuasa kepemimpinannya, ia selalu takut kehilangan atas kekuasaan dan kewibawaannya. Ia merasa cemas, gelisah, takut kalau ada orang yang lebih berpengaruh daripadanya. Situasi ini yang membuat Herodes tidak mau untuk orang lain berkuasa atas dirinya dan berhak mengambil posisinya sebagai seorang pemimpin. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, perlu kita ketahui di sini adalah Herodes ini yang membunuh Yohanes Pembaptis ketika merayakan pesta hari ulang tahunnya pada waktu itu. Dialah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara karena sumpahnya kepada Herodias yang menari sampai menyukakan hatinya, sehingga ia mengabulkan permintaan Herodias karena ia telah berjanji akan memberikan apa saja yang dimintakannya kepadanya. Permintaan Herodias ini dikabulkan, yaitu diberinya kepala Yohanes Pembaptis. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah ini mau mengarahkan kita kepada situasi hidup Herodes yang penuh dengan kecemasan, ketakutan. Herodes merasa cemas karena ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa Yohanes Pembaptis yang engkau memenggal kepalanya telah bangkit dari antara orang mati. Ketika ia mendengar situasi atau mendengar hal ini, ia merasa takut karena kekuasaan dan kewibawaannya akan hancur. Ia merasa takut dengan hadirnya Yohanes Pembaptis yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Yahudi pada waktu itu. Demikian pun halnya ketika ia mendengar berita tentang Yesus. Ia begitu cemas dan takut kalau ada orang yang lebih berpengaruh daripadanya. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus,
Narasi Injil Lukas yang telah kita dengarkan bersama ini mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang melayani dengan cinta kasih, kedamaian, dan kemurahan hati. Pemimpin yang baik itu, ia tidak merasa cemas dan takut akan kehilangan dan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Ia juga tidak takut akan kehadiran seseorang yang lebih berpengaruh daripadanya, melainkan ia rendah hati, menerimanya, membuka diri untuk saling mendukung satu sama lain. Ia tidak bersaing dalam kepemimpinan karena motifnya jelas, demi menghidupkan masyarakat dalam hidup kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Bukan sebaliknya, menjadi pemimpin yang baik bukan untuk kepentingan diri sendiri, berkuasa, dan mengkayakan diri sendiri. Jika seorang pemimpin dalam kepemimpinannya untuk mengkayakan diri sendiri, maka ada saatnya dia akan mengalami frustrasi, gelisah, takut, kalau ada orang yang lebih berpengaruh daripadanya dan mengambil posisinya sebagai seorang pemimpin yang baik. Mari para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus, jadilah pemimpin yang baik yang melayani dengan cinta kasih. Dan tujuan pelayanan kita demi kekudusan, keselamatan semua orang, agar semua orang dapat mengenal, mencintai, dan memuliakan Allah yang adalah Sang Pemimpin yang baik. Semoga